Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pondok Ranji ke Kebayoran Lama. Cakep. Jalannya lewat Pesanggerahan. Cakep. Kalau ngaji nggak perlu lama-lama. Yang penting malam hari ini kita dapat keberkahan. Biasa memang kalau ngaji godaannya ngantuk. Jamaahnya udah berapa kali uap tahu kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. والآكبة للمتقين فلا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد أرسل الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. فقد قال الله تعالى بالقرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اتق الله ثم كنت وعد سيئة الحسنة تمحوها وخلق الناس بخلق حسن. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Biar semangat dulu kayaknya udah ngantuk ini. Biasa emang kalau pengajian begitu. Ini adalah salah satu tamat surganya Allah. Apa katanya? Pertahu mampir. Tetapi ketika kita mampir dibarengin sama setan, sehingga setan ada di mata, ada di kaki, ada di pikiran. Gimana kok bisa begitu? Iya. Orang pengajian belum dimulai ngantuk udah berapa kali tahu. Bener kan? Apalagi opik, wah udah paling biangnya udah mana lagi? Ada di mata ngantuk, ada di kaki males jalannya. Nah ini adalah salah satu cobaan. Mudah-mudahan kita dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sama-sama kita hormati dan selalu kita harapkan doa dan barokahnya sahibul fadilah wal barokah, guru dan orang tua kita bersama Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi. Teriring doa kita bersama, mudah-mudahan beliau disehatkan badannya, dipanjangkan umurnya, ditambah mustajab doa-doanya. Apa-apa yang telah Allah limpahkan kepada beliau, kita pun kelimpahan daripada barokahnya. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru dan orang tua kita bersama Abah Kiai Haji Nasrullah Rasid MRD. Teriring doa kita bersama, mudah-mudahan beliau pun dalam keadaan sehat walafiat, dipanjangkan umur dan disehatkan badannya. Apa-apa yang dicita-citakan diwujudkan oleh Allah, kita pun kelimpahan daripada barokah. Amin. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Ketua Majlis Al-Mukarram Ustadz Hasbunawi. Tepuk tangan buat beliau. Orang kalau tepuk tangan dia bakalan setuh, bener ya? Dulu aja coba orang setuh tepuk tangan, nggak bisa dia. Yang ada di mbak-mbakan doang udah. Teriring doa kita bersama, mudah-mudahan Ustadz Hasbuni dalam keadaan sehat walafiat, diberikan kekuatan oleh Allah dalam rangkaian tentunya memajukan majlis kita. Yang sama-sama kita hormati para asatidz, diantaranya Ustadz Ismail dan Mustafa dan para asatidz yang lainnya. Mudah-mudahan pun Allah Subhanahu wa Ta'ala
jadikan ilmunya Nabi barokah manfaat buat kita semua. Amin. Yang hadir malam hari ini para orang tua kita, Bapak Haji Ibrahim, Bapak Yakub, Bapak Obing, Bapak Ibrahim, Bapak Nur Hidayat, kemudian Bapak Rian, kemudian juga Bapak Agus, yang kemudian yang lainnya. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah. Malam hari ini di saat orang-orang sedang sibuk dengan aktivitasnya, sibuk dengan urusan-urusan yang lainnya, bahkan ketika dilaksanakan istiqomah malam hari ini, dia tinggalkan kepercayaan, keyakinan istiqomahnya. Al-istiqamah khairun min alfi karamah. Sesungguhnya dengan istiqamah lebih baik daripada 1000 keramat. Makanya ketika kita tanamkan diri kita dalam istiqamah, ini yang menjadi pemacu dalam diri kita. Jangan kita tergoda dengan segala sesuatu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan malam hari ini keyakinan diwujudkan dengan istiqamah kita. Mungkin di antara jamaah kita, mungkin di antara juga jamaah yang lainnya yang malam hari ini mungkin hanya sekedar sepele, cuman hanya begini-gini aja, cuma sekedar ini yang kita jalankan. Tetapi yakinlah, wa'bud rabbaka hatta ta'tiyakal yakin. Sesungguhnya apabila engkau sudah dengan keyakinan, maka sembahlah Tuhan dengan penuh keyakinan, maka di situ akan tentunya Allah ijabah segala doa-doa kita. Beruni kata Allah, berdoalah kamu, maka doamu akan aku ijabah. Mudah-mudahan malam hari ini semua jamaah khusus yang datang malam hari ini adalah semuanya pilihan Allah, diberikan rahmat oleh Allah, diberikan hidayah oleh Allah, dimantapkan hadiah dalam rangka kita menjalankan istiqomah zikir manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, sehingga nanti ketika akhir daripada kehidupannya diaku sebagai santrinya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, sekaligus diaku sebagai umatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat teriring salam selalu semoga tercurah terlimpah kehadiran junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk keluarga, para sahabatnya, mudah-mudahan kita yang hadir pun malam hari ini menjadi umat yang telah tadi sama-sama kita berselawat kepada Nabi, menjadi umat kebanggaan Nabi, yang kemudian nanti tentunya kita berharap tidak lain dan bukan pertolongan syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita akan berbicara mengenai tentang kesabaran yang ada dalam diri kita, kesabaran dalam rangka meraih ketaatan kepada Allah. Yang sedang terjadi dengan majelis kita, yang sedang terjadi dengan istiqomah kita, apakah itu malam Jumat, apakah malam Rabu. Jamaahnya sekarang sudah ada sedikit kekurangan keyakinan dengan apa yang dilaksanakan. Bahkan di sini sudah dikatakan, sering saya sampaikan, innal ladzina qalu rabbuna wasmastaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa basyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ketika dia sudah menyatakan Tuhannya Allah, kemudian dia beristiqomah, continue dalam beribadah, maka malaikat datang menyatakan, malaikat berkata kepada, hai orang-orang yang istiqomah, jangan engkau takut, jangan engkau bimbang, bahkan jangan engkau kecewa dengan apa yang kau laksanakan. Sesungguhnya Allah telah menyiapkan surga namanya buat untukmu nanti ketika engkau dipanggil oleh Allah. Seandainya malam hari ini Allah wujudkan, Allah tentukan, Allah kasih perlihatkan malam hari ini istiqomah di tempat ini, jika mana keputar maka Tuhan kasih satu orang 1 juta. Muat kira-kira mana? Kira-kira muat gak? Sekarang yang kita tanya, ketua punya duit atau punya? Punya duit kan ketua? Punya negara aja. Kalau receh mah punya kata gitu. Mudah-mudahan kita doain dia sehat, banyak duit. Kita ngomong doang ntar dikasih. Jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana sesungguhnya kehidupan seorang mampu, seorang manusia dia bisa sabar dalam menjalani ketaatan, dia sabar dalam menjalani istiqomah.
Artinya dia telah menjaga konsistensi dalam menjalankan ibadah dalam perintah Allah Subhanahu wa taala. Meskipun tentunya dia akan menghadapi yang namanya rasa bosan. Kira-kira bosan apa enggak? Bosan apa enggak? Yang benar nih. Yang benar nih. Mobil udah sumpah katanya sumpah. Kayak pacaran jadi. Maka dia akan ada rasa bosan, rasa jenuh ketika dia melaksanakan istiqomah, dan bahkan itu adalah salah satu gangguan daripada kehidupan di alam dunianya. Tetapi ketika dia di situ dia menancapkan rasa istiqomah, contoh yang paling sering kita lakukan, contoh yang nyata, kira-kira yang namanya sholat 5 waktu, walaupun rasanya bosan, rasanya jenuh, pasti kita akan laksanakan. Gak mungkin kita tinggalkan. Itu memang adalah salah satu kewajiban dari Allah. Tetapi kalau memang di situ ada rasa kemalasan, ada gangguan, maka kita tidak sabar dan kita taat, pasti kita akan kalah. Benar apa enggak? Benar apa enggak? Apalagi yang namanya sholat subuh, benar ya? Udah, istiqomah dikir mana kita sampai jam 1 malam, subuhnya kesiangan. Nih, inilah yang harus. Kenapa mantapkan diri kita ke dalam istiqomah? Kemudian bukan itu saja, ketika kita duduk di dalam suatu majelis, maka akan kita dapatkan yang namanya hikmah dari Allah, hidayah dari Allah. Ini tidak bahkan semua diberikan oleh Allah kepada setiap orang. Maka sesungguhnya rahmat dan hidayah itu menjadi pilihan Allah. Siapa yang akan hadir, siapa yang akan dapat pada malam hari ini. Ya, kemudian ketika kita menjalankan ketaatan, kesabaran, yang pertama konsistensi ibadah kepada Allah. Yang pertama kita akan menjalankan perintah Allah seperti yang sudah diwajibkan dalam kehidupan kita. Kita bisa melaksanakan yang namanya sholat, kemudian puasa, kita jaga, kemudian bahkan kita bisa melaksanakan ibadah haji penuh dengan konsistensi, penuh dengan tentunya keteraturan dalam rangka mencari namanya ridho Allah, dan di situ perlu dengan benar-benar kesabaran dalam diri kita dalam meraih taat kepada Allah. Yang kemudian bersama-sama kita akan melawan yang namanya kemalasan dalam diri kita. Kita mampu menahan rasa malas, kita bisa mampu menahan daripada kehindaran hal-hal tersebut. Jangan malam hari ini, kayaknya baru kemarin malam Jumat, ini udah malam Rabu. Bahkan kemarin alhamdulillah kita bisa yang namanya mendukung acara jamaah. Alhamdulillah kemarin. Perasaan kok waktu begitu cepat berjalan. Tahu-tahu umur kita udah lanjut. Tahu tampak kita udah pada tua, benar ya? Makanya ada juga mengatakan ini awet tua, alhamdulillah. Bukan awet muda, awet tua, kan yang udah tua. Benar Robi awet tua kan muda. Awet tua tuh. Kalau awet muda pikirannya repot urusannya. Makanya ini adalah salah satu, mari sama-sama kita lawan yang namanya kemalasan tersebut agar dapat kita melaksanakan ibadah dengan penuh konsistensi, dengan penuh tentunya keyakinan mengharap dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian dalam rangka sabar dalam taat, kita bisa mengendalikan diri kita, menjaga diri kita agar tidak terjerumus dari hal-hal yang tentunya dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mah udah alhamdulillah tiap malam Jumat ikut jamaah majelis taubatan nasuha. Namanya si boleh taubatan nasuha, masih melanggar hal-hal yang dilarang oleh Allah. Nih, maka ketika kita sabar, ada ketaatan, maka inilah yang harus kita jaga, yaitu konsistensi taat jalanan yang menjadi apa yang tentunya diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian bagaimana lagi dalam sabar ketaatan kepada Allah? Tidak lain, tidak bukan apa yang terjadi dalam kekuatan diri kita. Kita masukkan sabar dalam diri kita. Saya udah ikut manakib tiap 2 minggu sekali. Udah berapa lama, udah berapa banyak doa yang saya mohonkan kepada Allah. Udah berapa juga yang saya keluarkan dalam rangka sedekah.
tetapi kok Allah masih belum kabulkan doa kita. Doa kita bukan tidak dikabulkan, tetapi doa kita ditunda. Tapi nanti ketika kita wafat, kita mati, maka Allah akan kasih doa-doa tersebut. Sekarang ada dalam kepikiran diri kita, Allah belum ijabah. Saya misalnya di hari lagi gak punya duit, apa yang saya butuhkan kok susah banget, belum diijabah sama Allah, belum diwujudkan oleh Allah. Belum tentu ketika diwujudkan oleh Allah, ketika kita tidak punya duit, belum tentu kita bisa jaga yang namanya keimanan kita. Biasanya orang kalau lagi susah, apalagi senang bermohon kepada Allah. Lagi susah apa senang? Susah. Lagi susah. Dia banyak, ya Allah hari ini utang saya banyak benar ya Allah. Jangan tersinggung yang punya utang ini. Ya Allah urusan saya banyak banget ya Allah. Sampai saat ini ya Allah belum ada urusan yang kelar-kelar ya Allah. Belum diwujudkan ya Allah. Maka sesungguhnya ketika engkau merintih, engkau bermohon kepada Allah, di situ Allah tersenyum. Inilah hamba-hambaku yang selalu bermohon kepadaku, kata Allah. Jangan ketika kita lagi urusan, lagi punya utang, lagi punya urusan segala macam, kita cari saudara kita. Datang sekali sama saudara, pinjam duit dah 100.000 dikasih. Besok begitu pinjam lagi. Berapa? Nambah. Kemarin juga 100 dikasih, tambah 150. Pinjam duit dah 150. Besoknya ada lagi urusan. Begitu 3 kali kata saudaranya, belum yang minum. Jangan-jangan kan yang kemarin aja belum bayar, mau nambah lagi. Begitu tak kira-kira? Itu ada sekali ketika kita bermohon bergantung kepada makhluk, pada orang lain. Tetapi ketika kita bermohon kepada Allah, maka Allah akan tersenyum. Apa yang terjadi dengan diri kita, apa yang tentunya kita alami kehidupan dalam diri kita, segala masalah, maka serahkanlah kepada Allah dalam rangka sabarkan diri kita dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada dikisahkan bagaimana ketika Nabi Allah Musa alaihissalam dia berburu belajar kepada Nabi Allah Khidir alaihissalam. Ketika pada saat itu Nabi Musa dia ada rasa takabur dalam dirinya. Dia merasa bahwa dialah sebagai makhluk Allah yang terbaik di antara para hamba-hambanya. Kemudian di golongan para kaum Nabi Musa tersebut, Nabi Musa merasa yang paling unggul, yang paling baik. Akhirnya Allah bilang, hai Musa, sesungguhnya ada hambamu orang yang lebih baik daripadamu. Orang itu adalah yang bagaimana kehidupannya dia mengatur rezeki manusia dengan ikan yang ada di laut. Kalau engkau ingin ketemu, engkau bawa ikan. Maka ikan itu di suatu tempat, maka ikan tersebut akan hilang. Akhirnya Nabi Musa berjalan mencari tempat tersebut dengan 1 ekor ikan di keranjangnya. Dia berjalan dengan salah seorang, ditemani salah seorang. Ketika dia berjalan, akhirnya ketika pada saat itu Nabi Musa tertidur bersama temannya. Ketika dia tidur, ikan itu mulai bereaksi. Ikan itu bergerak, berontak, yang namanya keranjangnya terbuka. Akhirnya ikan bisa keluar dari keranjangnya tersebut, bisa masuk kembali ke lautan. Nah, pada saat itulah akhirnya Nabi Musa tahu. Begitu dia tanya, dia berjalan terus, dia bangun tidur. Begitu dia tidur, dia tidak sadar bahwa ikannya sudah hilang. Ketika dia berjalan tempat yang jauh, akhirnya merasa lapar. Begitu dia merasa mana makanan kita tadi yang udah kita bawa. Gak taunya akhirnya ikan tersebut sudah tidak ada. Inilah yang dicari, diikuti, telusuri jejak daripada ikan tersebut. Akhirnya ketemu ada seorang kakek-kakek di pinggir laut. Dia beri salam. Akhirnya diucapkan Assalamualaikum.
Apakah engkau Nabi Allah Khidir alaihissalam? Benar, aku adalah Musa, ingin belajar kepadamu. Belajar apa? Belajar mengenai bagaimana kesabaran dan ketaatan kepada Allah. Apa kata Nabi Allah Khidir? Apakah engkau sanggup? Kalau engkau sanggup, ikuti. Tapi kalau engkau tidak sanggup, engkau jangan banyak bertanya. Maka di sini diuji yang namanya kesabaran. Akhirnya terjadilah pada saat itu ada yang namanya satu perahu naik perahu. Ketika pada saat itu perahu dibolongin, dibuka papannya satu. Rupanya Nabi Musa alaihissalam lupa bahwa dia insya Allah akan melakukan kesabaran. Apa yang dikatakan tersebut dilanggar. Akhirnya apa kata Nabi Khidir? Hai Musa, engkau telah melanggar apa yang kau telah bicarakan. Kau tidak boleh tanya, kau sabar dengan apa yang terjadi. Satu pelanggaran sudah dilanggar. Yang kemudian ketemu ada seorang anak kecil dibunuh. Nabi Musa kemudian bertanya, kenapa anak ini dibunuh? Akhirnya diterangkan semua. Kalau kapal ini tidak aku bocori, maka kapal ini akan terjadi tenggelam di tengah laut, maka akan banyak korban, penumpang kapal semuanya akan tewas. Yang kemudian ketika anak kecil, kenapa aku bunuh? Kelak besar dia menjadi orang yang durhaka kepada orang tuanya. Ini adalah pelajaran yang menguji daripada kesabaran dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang dicontohkan oleh Nabi Allah Musa, bagaimana dia bisa belajar kepada Nabi Khidir alaihi salam. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah sedikit bagaimana tentunya kita melaksanakan istiqomah dengan penuh ketaatan kesabaran, agar apa yang kita laksanakan ini adalah salah satu untuk menambah keimanan ketakwaan kita kepada Allah, dan sekaligus mudah-mudahan apa yang kita laksanakan mudah-mudahan ini menambah daripada kebaikan-kebaikan ketika kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan umur badan yang sehat, panjang umur. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.